Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Surabaya atau Pemkos sedang gencar mengkampanyekan pemulihan ekonomi untuk warganya. Untuk konkretnya, Komisi B Yos Sudarso memanggil beberapa OPD terkait untuk menjelaskan program pemulihan ekonomi dari masing-masing OPD. Dalam rapat jual beli pendapat ini, Komisi B DPRD Yos Sudarso mengundang Kepala Bakesbang Pol dan Linmas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah PD Pasar Surya, Kepala Pasar Induk Osowi-Langon, Pengelola Pasar Wonokromo, dan Pengelola Pasar Tanjung Sari. Dalam rapat jual beli pendapat, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota Komisi B Yos Sudarso banyak memberikan masukan ke OPD terkait. Masukan Komisi Perekonomian dan Keuangan terlihat rancak, karena masukannya seragam yakni, mendesak Pemkos agar pemulihan ekonomi di Kota Surabaya segera direalisasikan. Usai rapat jual beli pendapat di Komisi Yos Sudarso, Wiwik Widayati Kepala Dinas Perdagangan kepada Raja Warta mengungkap konsep pemulihan ekonomi ala dinas yang dipimpinnya. Berikut penjelasannya. Dan yang lebih konkret ya terkait dengan upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi ini, terutama di usaha sektor ekonomi mikro ya. Jadi tadi disampaikan seperti itu. Tadi stressingnya juga bagaimana pola yang akan dilakukan untuk untuk mendorong usaha-usaha mikro ini juga masih tetap eksis. Tadi saya sampaikan ya bahwa hari ini kami memang sudah memiliki kita memiliki data ya. Jadi UKM-UKM mana yang itu memang kami carikan jalan untuk mereka masih tetap eksis. Ya kita tahulah, beberapa waktu yang lalu UKM ini sebelum pandemi oke lah ya omsetnya luar biasa ya. Di 12 sentra kami, 12 gerai ya bukan sentra, di 12 gerai produk-produk UKM tuh mereka memiliki omset hampir 5 miliar, 2. Jadi sebelum tahun 2020 ya, jadi sebelum masa pandemi. Tapi setelah ini ada masa pandemi itu separuh. Nah, kebetulan pada saat ini kan semuanya ada keterbatasan ya di aktivitas yang offline dan sebagainya agak terbatas. Nah, kami mencoba untuk mencarikan jalan dan ini sudah akan berjalan mudah-mudahan dengan satu pameran virtual. Ya. Sentra kami yang 12 gerai tadi masih jalan, ya. Artinya mereka kami dorong ke sana. Itu satu. Yang kedua, dengan yang namanya kemitraan kita dengan toko-toko swalayan kami optimalkan. Dioptimalkan itu bukan berarti tidak pernah dilakukan. Jadi sekarang semakin kami optimalkan sehingga mereka dalam area penjualan mereka harus fokusnya adalah stressing untuk memberikan ruang yang lebih kepada UMKM kita. Jadi artinya kan itu sudah diatur di Perda juga 2% ya, 2% untuk area sana. Seperti itu. Bu, tadi kan ada pertanyaan tentang minimarket yang disegel. Ya. Dan itu kan sudah berjalan bertahun-tahun. Ya. Ya. Kenapa hingga saat ini belum ditindaklanjuti? Tadi saya sampaikan kepada beliau, semestinya mereka selesai kan 2020 ya kan? 2020. Tapi kan ini masa pandemi. Di masa pandemi ini memang mereka kemarin meminta untuk untuk mendapatkan relaksasi. Akhirnya kita keluarkan relaksasi dan akan berakhir sampai dengan tahun 2021. Jadi seperti itu. Ketika kita nanti melakukan proses menyelesaikan ini, itu pun kami juga harus mengatur berdasarkan prosedur yang sesuai. Jadi tidak asal tutup seperti itu. Berapa jumlah semua toko modern yang disegel pada saat itu? Kurang lebih kalau tidak salah mungkin hampir sekitar 100 kurang lah ya, seperti itu. Dari jumlah berapa itu? Dari jumlah sekitar 600 sekian. Terus terkait pelanggaran apa sehingga pemerintah Kota Surabaya menyegel toko-toko modern itu? Karena mereka tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di tata ruang. Misalnya? Tata ruang artinya kalau itu tempatnya bukan untuk perjas, perjas itu perdagangan dan jasa, mereka berada di pemukiman kan itu salah. Seperti Terus itu. Bu, waktu terakhir dari relaksasi untuk toko modern sampai? Saya bilang tadi 2021. Bulan? 2021 sampai di-off-kan di akhir 2021. Oke. Sementara, Sekretaris Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, mengapresiasi presentasi Kadisperindak tentang program pemulihan ekonomi Kota Surabaya. Dan, dalam kesempatan itu, Mahfuz menyumbangkan 3 buah pikir yang dinilainya akan menguntungkan warga Surabaya. Berikut penjelasan politisi PKB kepada Raja Warta.
Tadi Pak Sek dalam hearing kan menyampaikan beberapa pesan yang sangat penting. Kira-kira pesan apa itu? Saya ini kan konsepnya sederhana. Yang pertama saya titip pesan memberikan usul ke Dinas Perdagangan bahwa untuk menyerap kebutuhan UMKM itu setiap minimarket atau pasar swalayan diwajibkan memberikan stand di space-nya itu 2 atau 3 space lah. Itu diwajibkan saja dan itu tanpa dipungut biaya. Karena itu adalah salah satu dari realisasi bahwa izin izin usaha pasar swalayan itu harus menyertakan produk UMKM kan itu. Salah satunya menurut saya ya siapkan aja space itu. Saya yakin bisa menyerap itu yang pertama. Yang kedua, Dinas Koperasi saya meminta memberi usulan konkret membuka lagi sentra ekonomi, bukan cuma sentra PKL, artinya sentra ekonomi untuk para pegiat UMKM, pengusaha UMKM. Misalnya? Ya sentra ekonomi, jadi buka aja sentra lagi untuk kain atau apa kan banyak kan. Artinya itu butuh ditampung juga. Yang ketiga ini yang paling penting sebenarnya untuk bagian ekonomi. Saya yakin 67 pasar itu bisa menyerap seluruh UMKM di kota Surabaya kalau mau konkret-konkretan loh ya. Nah cuma kalau mau ngomong wacana konsep ya mari-mari. Kalau mau konkret itu dilakukan aja selesai urusan. Kenapa menurut Saman hingga saat ini 67 pasar itu tidak bisa menampung UMKM? Saya tidak tahu alasan mereka itu apa gitu loh. Kalau kita mau ngomong dengan sadar dan hati yang jernih lah, pasti bisa menampung itu semua pasar itu. Tapi pertanyaannya kenapa kok sampai detik ini kok permasalahan UMKM kenapa? Saya kan nggak tahu permasalahan mereka itu, saya nggak tahu. Ya 3 usulan saya inilah yang saya sampaikan tadi. Tadi kan sempat ada 2 sampai 3 spesies gratis. Nah selama ini kan yang berjalan ada yang 500, ada yang 500. sewa. Bagaimana Anda menanggapi Lah ini harus dikasih punishment oleh Disperindak bahwa minimarket yang seperti ini sudah nakal kan. Nah, di punishment aja, dihukum hukumannya terserah. Hukumannya menurut saya sudah dikasih kesempatan dulu untuk memberikan space itu. Kalau memang tetap nggak mau ya silang aja, tutup aja. Menanggapi pernyataan Wiwik Widayati, Kadis Perindak Kota Surabaya, yang memberikan relaksasi terhadap toko modern yang melanggar aturan, bahkan sampai disegel, Mahfuz mendesak agar Pemkos segera menindaklanjuti dengan penegakan hukum. Perindak kan ngomong tentang penyegelan yang hingga saat ini belum disegel. Belum dieksekusi. Iya. Menurut Pak Mahfuz gimana tanggapannya? Ya menurut saya segera dieksekusi dong. Segera diselesaikan karena memang akan menjadi presiden buruk bagi warga, bagi kita ketika kok disegel aja kok nggak diselesaikan. Bu tadi menjelaskan bahwa itu adalah bagian relaksasi ya, supaya menyerap tenaga kerja dan macam-macam tadi. Tapi kan sekarang kan sudah mulai sudah ngomong pandemi kan sudah mulai berangsur-angsur, kita sudah mulai pulih. Maka ayo tegakkan aturan itu, dipertegas bahwa Kota Surabaya memang tidak main-main menegakkan aturan. Saya yakin masih banyak lah pengusaha minimarket yang mau buka minimarket yang sesuai aturan itu kan. Ya tadi kan sempat relaksasi. Relaksasi kan sudah bertahun-tahun. Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Menurut Saman relaksasi itu cukup nggak? Sudah cukup lah, saya kira 1 tahun itu sudah cukup. Jadi ya sudah saatnya menurut Bu Wiwi tadi kan akhir Desember tahun ini mau ditindaklanjuti. Terlalu lama kalau akhir Desember itu. Sampai kapan? Ya, kalau menurut saya maksimal bulan Juli lah. Maksimal bulan Juli harus sudah clear ini.